Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah satu-satunya universitas negeri berbasis maritim di Provinsi Kepulauan Riau yang akan menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia berbasis kemaritiman. Indonesia adalah negara kepulauan yang 75% wilayahnya adalah laut. Namun, apakah Indonesia bisa disebut sebagai negara maritim? Menurut pakar hukum laut, Profesor Dr. Hashim Jalal, negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan. Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun sumber daya alamnya dan letaknya yang strategis. Indonesia memiliki letak yang sangat strategis pada posisi silang di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Namun, Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi yang sangat luar biasa. Menurut Badan Pusat Statistik, pada periode 2005 sampai 2013, pertumbuhan ekonomi perikanan berkisar antara 5,07% sampai 6,96%. Pertumbuhan ekonomi pertambangan minyak dan gas bumi berkisar antara minus 3,64% sampai 0,44%. Pertumbuhan ekonomi penghilangan minyak bumi berkisar antara minus 5% sampai 1,03%. Pertumbuhan ekonomi gas alam cair berkisar antara minus 6,19% sampai minus 1,30%. Pertumbuhan ekonomi angkutan laut berkisar antara minus 5,05% sampai 8,75%. Dan pertumbuhan ekonomi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan berkisar antara 3,94% sampai 6,97%. Di mana rata-rata kontribusi perikanan terhadap produk domestik bruto nasional baru mencapai 2,75%, pertambangan minyak dan gas bumi mencapai 5,24%, penghilangan minyak bumi mencapai 2,46%, gas alam cair mencapai 1,56%, angkutan laut mencapai 0,35%, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan mencapai 0,12%. Analisis pertumbuhan ekonomi dari produk domestik bruto kelautan menunjukkan bahwa sektor-sektor dalam bidang kelautan kurang dapat tumbuh secara optimal. Hanya sektor perikanan dan angkutan laut yang tumbuh relatif melebihi rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah pada bidang kelautan secara ekonomi maupun pengembangan sumber daya manusianya belum dilakukan dengan baik. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sangat mendukung terwujudnya visi pembangunan kelautan dan perikanan yang mengandung 3 esensi, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah salah satunya melalui Rencana Tata Ruang Laut Nasional, yang nantinya pembangunan dan pengembangan wilayah laut nasional bisa menjadi lebih baik karena dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, terutama karena di dalamnya terdapat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan. Kebijakan pemerintah pusat harus didukung oleh pemerintah daerah dengan langkah konkret membenahi aspek hukum melalui perbaikan hukum dan perundang-undangan di bidang maritim, serta keberpihakan pada ekonomi kelautan yang berbasiskan ekonomi kerakyatan. Pengembangan tol laut dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 sampai 2019 diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Namun, pembangunan infrastruktur harus disertai oleh pengembangan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan berkualitas yang siap bersaing di Asia maupun dunia. Sehingga, bukan tidak mungkin pada tahun 2030 Indonesia menjadi poros maritim dunia. Mari kita ubah pola pikir dengan memandang laut dari sisi wadah, isi, dan posisi geografi, serta menerapkan geopolitik yang berwawasan Nusantara. Pepatah bijak bilang, orang sukses selalu kelebihan satu jalan, orang gagal selalu kelebihan satu alasan. Saya Fitra Sudrajat, Indonesia bisa.